memberikan hanya sebatas pengertian dari pendidikan. Nah, ini yang eh, ini segitiga disebut segitiga semiotik. Ya, segitiga semiotik di sini ada simbol, ya, simbol itu dalam kata, dalam bentuk kata. Kemudian di sini ada yang disebut makna atau referensi. Kemudian di sini ada referen, ada referen. Ya, referen itu sesuatu atau barang yang diwakili kata berdasarkan pengalaman. Sini disebut dengan gambar rumahnya. Ya, referen seperti apa sih? Gitu kan. Jadi kalau simbolnya eh, kata, kemudian referennya gambar dari rumah tersebut, dan itu berdasarkan pengalaman dan memahami simbol ini, kadang-kadang referennya nggak ada, tidak tidak ada. Makanya di sini nanti dalam konteks referen di sini, ini diwakili makna berdasarkan pengalaman. Untuk memahami makna ini bisa jadi di sini ada daya kalbu, ada daya akal, dan ada daya khoyal. Ya, jadi ketika kita mendapatkan kalau ketika ada referennya ya gak ada masalah gitu kan. Pengalaman kita pernah melihat sesuatu, pernah melihat apa begitu kan, berdasarkan pengalaman, mungkin di situ dari referennya, dari akal. Tapi ada yang tidak ada referennya gitu. Kita tahu maknanya apa gitu kan, tapi referennya tidak ada. Ketika referen tidak ada bukan berarti kata itu tidak bermakna, ya. Bukan berarti kata itu tidak bermakna, tapi kita tidak melihat, kita tidak mengalami bahwa benda itu ada. Seperti misalnya kalau dalam agama, di sini lafaz simbolnya Allah. Allah. Otomatis kan referennya nggak ada. Ya, referennya tidak ada. Seperti apa sih referennya ada? Bagaimana kita memahami lafaz Allah? Kita paham makna lafaz Allah itu apa maknanya, gitu kan? Tetapi referennya ada tidak? Nah, di sini referennya kita cukup hanya memahami dengan akal, dengan kolbu aja, ya, dengan daya kolbu dan daya akal, ya, dengan daya kolbu dengan akal. Artinya bukan berarti ketika referennya nggak ada kemudian maknanya tidak ada, gitu kan. Bukan berarti ini hanya sebatas benda, bukan hanya sebatas gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan daya kalbu. Ya, sekalipun tidak terlihat, benda itu sekalipun tidak terlihat, itu bukan berarti tidak ada, gitu kan? Hanya kita perlu memahami dengan daya kalbu, dengan daya akal, gitu kan? Maksudnya daya kalbu dan akal itu ya kita lihat benda-benda kan sekitarnya dan itu menunjukkan. Begitu juga misalnya kalau di sini simbolnya simbol setan misalnya. Referennya kan juga kita nggak tahu referennya. Ya, referen. Referen yang ada itu, yang muncul di masyarakat, itu referennya berdasarkan daya khoyal. Ya, berdasarkan daya daya khoyal. Gitu. Maknanya udah tadi, artinya makna atau referensinya kita sudah paham setan itu apa. Makhluk yang menyeramkan, dan segala macamnya, begitu kan. Referennya ada nggak? Nah, referennya ketika referennya tidak ada, disinilah muncul daya khoyal kita. Jadi, eh, referen-referen dari daya khayal inilah yang genap gitu ya. Oleh karena itu di sini Anda lihat sini ada garis putus-putus ya. Garis putus-putus sementara antara simbol dan makna atau referensinya, referensi dan referennya itu garis lurus. Artinya ini membuat suatu kepastian. Yang namanya simbol itu pasti ada referensinya. Referensinya, makna itu pasti juga ada referennya. Yang jadi masalah itu adalah simbol dan referennya ini gitu. Boleh jadi ya referennya banyak. Ketika kita me, di sini kata gelas misalnya, kata kata gelas. Di sini seperti referensinya jelas. Referensinya itu ya bisa jadi tempat untuk kasih air, tempat minum, alat untuk minum segala macamnya. Tapi referennya banyak nih. Referennya referennya banyak banget gitu. Nah, referennya banyak itu macam-macam bentuknya.
gambarnya kalau tekan banyak-banyak gitu. Nah, kalau referennya bentuk banyak-banyak segala macamnya, maknanya tetap sama. Oleh karena bisa jadi karena referennya gambarnya banyak, itu mempunyai hubungan dengan simbolnya menjadi bertambah misalnya. Ya, kita mengatakan gelas, kemudian karena referennya dia berbentuk ada kupingnya satu, kemudian simbolnya berubah menjadi muk, gitu kan? Atau karena referennya di gambarnya kecil, kemudian kita referennya simbolnya menjadi cangkir, gitu kan? Semacamnya gitu. Nah itu kan, ya, tapi maknanya sama. Mau muk, mau cangkir, dia bermakna sama gitu. Jadi disinilah muncul yang disebut nanti sinonim, ya, ya disebut dengan gelas, muk, cangkir, apalagi yang penting kena begitu kan, macam-macam nih referennya begitu ya, referennya. Nah begitu juga kalau di sini pengalaman di sini pengalaman yang memang kita tidak mengalami, ya, seperti misalnya kalau di kita di sini misalnya salju, ya referennya mungkin gambar yang kita dapatkan di gunung di Papua sana yang ada saljunya begitu kan. Ya semua salju kita sebut dengan lafaz atau simbolnya salju dan maknanya jelas. Tetapi ketika salju kemudian referennya gambar referen salju itu di negara yang memang bermusim salju, itu banyak macam-macam tuh. Ada salju di jalanan, ada salju yang numpuk di atas pohon, ada salju yang di atas rumah, gitu kan. Nah, salju-salju yang ada di atas rumah, di atas pohon, di jalanan itu memunculkan simbol yang berbeda gitu. Memunculkan simbol yang berbeda. Jadi bagi mereka karena ada pengalaman, ya, pengalaman artinya gambar saljunya ini berdasarkan pengalaman mereka ada segala macam, sehingga mereka bisa mengatakan, oh kalau salju di atas rumah itu simbolnya begini katanya. Kemudian kalau di jalanan begini, oh kalau di atas pohon begini gitu. Jadi ketika dia mengucapkan salju kan tertentu, orang sudah langsung paham bahwa oh itu salju yang atas rumah. Oh ini yang lapat ini salju yang di atas pohon. Oh salju yang di jalanan gitu. Ya, kena begitu. Jadi itu juga pengalaman-pengalaman ya. Sementara kita hanya satu aja, nggak ada tuh gitu. Kenapa? Pengalaman kita nggak ada. Ya, salju yang di atas rumah, salju yang di atas pohon, kita tidak mengalami sehingga ya udah sama satu salju aja. Gambar referensi cuma satu aja gitu, tidak bermacam-macam gitu kan. Nah, beda dengan misalnya di sini kata kata nasi misalnya di sini. Ya, nasi. Ya. Kemudian gambar referennya banyak nih. Maknanya mungkin sama, munasib, ini kan ya gitu ya. Nasi yang biasa disantap oleh makanan pokok yang segala macamnya. Tetapi gambar referennya banyak banget nih. Gambar nasinya, referennya banyak macam gitu kan. Nah, disitulah muncul bentuk kata-kata yang lain gitu. Ketika orang katakan nasi, udah maknanya adalah ya masa ya masuk yang maksud itu pasti nasi putih lah, gitu kan, nasi nasi putih, gitu kan. Tapi ketika di sini referennya macam-macam, gambarnya macam-macam berdasarkan pengalaman masyarakat Indonesia, ya di situ makanya muncul-muncul ada nasi uduk, nasi goreng, gitu kan, nasi apa lagi itu kena begitu, ya. Nasi kuning, macam-macam di sini. Kenapa apa? Referennya beda. Ya. Jadi nasi kuning, nasi kuning macam kita tidak bisa hanya menyebut cuma oh nasi gitu, udah. Ya gitu. Kenapa? Kata nasi dasarnya makna pendidikan tapi referen berbeda muncullah. Jadi di sini apakah simbol sama dengan referen atau hubungan antara simbol. Jadi simbol dengan referen ini adalah sebuah hubungan, sebuah hubungan timbal balik gitu. Kalau yang terbilang itu adalah di referennya, itu pasti mengarah kepada polisemi nanti gitu. Polisemi itu maksudnya satu kata memiliki banyak arti. Gitu. Sementara kalau yang terbilangnya di simbolnya berarti nanti itu mengarah kepada sinonim. Gitu. Ya sih, sinonim maknanya juga sama di sini. Gitu ya. Nah ini ya pasti ada. Ini segitiga semiotik. Jadi simbol yang berbentuk kalimat bisa saja mempunyai makna, tapi kalimat itu bisa tidak benar.
karena tidak memiliki acuan. Acuannya tadi referennya, ya. Maka kita bisa bertanya tentang kalimat itu benarkah menurut kenyataan atau pengalaman. Contoh seperti misalnya kerbau adalah bunga. Secara struktur kalimat itu benar, secara semantik juga benar. Karena setiap kata mempunyai makna. Tetapi apakah struktur tersebut ada referennya menurut kenyataan atau pengalamannya di lapangan? Gitu. Ya, kita tidak pernah melihat adanya kerbau yang disamakan dengan bunga. Karena itu kalimat tadi tidak benar. Karena tidak memiliki referensi atau acuannya. Dengan kata lain, kalimat itu tidak bermakna. Jadi kalimat tidak bermakna itu adalah tidak ada acuannya ya. Baik secara kenyataan maupun secara pengalaman di lapangan. Ya, jadi walaupun strukturnya benar, maka dari itulah yang disebut bahwa bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna tidak bisa. Kalau bahasa itu tidak bermakna berarti dia bukan bahasa, gitu ya. Jadi bahasa itu harus disebut bermakna. Nah, sehingga dengan bermakna itu disinilah konteks komunikasi itu berjalan. Ya, konteks itu berjalan. Jadi kamu harus bisa bedakan kalau ada kata apakah kalimat itu bermakna atau tidak bermakna, bagaimana cara kita melihat? Ya, ada rapiannya nggak? Ada acuannya nggak? Acuannya apa? Acuannya berdasarkan kenyataan dan berdasarkan pengalaman yang kita kan, bukan berarti ketika kita otomatis gini. Ketika kita tidak bisa memahami sebuah ungkapan karena kita tidak mempunyai pengalaman di situ dalam ucapan itu, bukan berarti tidak bermakna gitu. Kitanya yang kurang pengalaman gitu. Kalau nggak salah, saya pernah kasih contoh nggak? Kamu yang berkaitan dengan masalah itu yang ada penyair dia membuat syair begini, ketika musim gugur tiba, pohon-pohon menanggalkan pakaiannya, ya, maka tampaklah tubuhnya yang putih bersih mulus, gitu ya. Pernah nggak saya sampaikan kepada kalian? Halo, Belum, Ustaz. ya? Belum ya? Tidak ya? Belum. Tidak. Hmm. Nah, coba kamu pahami, coba apa maknanya? Ini untuk mengecek pengalaman Anda nih. Ya, makna tadi berdasarkan referensinya berdasarkan pengalaman. Apa maknanya? Ketika musim gugur tiba, pohon-pohon menanggalkan pakaiannya, maka tampaklah tubuhnya yang putih, bersih, mulus. Menggugurkan daunnya. Ya, Menggugurkan daunnya. tidak. Ini kan tingkatnya. Gimana yang disebut bahwa tampak tubuhnya putih, mulus itu maksudnya apa? Hmm? Ayo, Jadi gersang set. gersang? Tidak. Maka tampaklah tubuhnya. Maksudnya tubuh pohon ya. Tubuh pohon itu putih, bersih, mulus. Hmm? Siapa yang tahu apa maknanya? Nah ini saya ingin mengatakan tadi, kamu tidak ada pengalaman di sini. Kamu tidak ada pengalaman tadi, ada gambar atau itu rumah yang dua kata tersebut berdasarkan pengalaman. Kamu nggak punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman mengalami peristiwa gugur, musim gugur. Karena di Indonesia ya musimnya hanya dua aja kan, maknanya kan hujan dan kemarau. Sementara di negara yang empat musim, ada musim gugur dan menggambarkan fenomena alam itu gitu. Jadi fenomena alam itu kalau ketemu musim gugur itu, ya pohon-pohon itu gugur. Yang gugur itu apa? Bukan hanya daun dan buahnya saja, termasuk kulitnya juga terkelupas. Kulit luarnya yang hitam. Ya, Anda bisa ambil batang pohon, coba petik, kemudian kulit yang luarnya kamu kupas. Maka yang terlihat apa? Putih, ya kan? Ya, tubuhnya putih, mulus bersih, mulus kan gitu. Itulah yang terjadi fenomena alam ketika musim gugur tiba gitu.
Ya, jadi ketika musim gugur tiba, jadi bukan buahnya dan daunnya aja yang cengkehnya rontok, tetapi termasuk kulitnya juga rontok, gitu. Kulitnya rontok, terkelupas sehingga putih. Dia tidak mati, nggak mati. Pohon itu nggak mati, gitu kan? Putih memang nggak ada buahnya, nggak ada ininya, tapi semua putih, putih bersih segala macamnya. Nanti ketika musim semi tiba, itu kembali lagi kulitnya tuh. Jadi penyair mengatakan kembali ketika berakhir musim gugur, datang musim semi, maka mereka berpakaian kembali. Nah, maksudnya berpakaian kembali itu ada kulit kembali lagi kawan. Ada lagi pohonnya, ada lagi daunnya, ada lagi buahnya begitu. Itu fenomena gambar gitu kan. Ini untuk membuktikan bahwa karena tidak ada pengalaman, kita tidak bisa memahami ungkapan itu. Jadi ungkapan itu tadi ya, buktikannya bukan kenyataannya ada. Kenyataan, betul ada kenyataan. Cuman kita tidak mengalami di lapangan. Gitu. Ya. Jadi ungkapan itu bermakna. Tapi kalau memang tidak kenyataan tidak ada, kamu juga pengalaman nggak ada, dan kenyataannya tidak ada, berarti kalimat itu tidak bermakna. Sekalipun setiap kata itu ada maknanya. Ya, setiap kata makna. Tapi ketika sudah dirangkai dalam sebuah kalimat, struktur, nah berarti dia kalimat itu kalimat tidak bermakna. Yang namanya bahasa, pasti bahasa itu bermakna. Jadi kriteria kebermanaan adalah prinsip pemastian. Nah, inilah yang disebut ya prinsip pemastian di sini ada verifikasi. Maka dari itu ilmu semantik, ilmu dalalah menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Dulu belum ya, dulu belum ada ya ya dibilang terlambat lah abad ke-19 ya. Abad 18 tahun 18 berarti abad 19 itu ya baru mulai dikaji ilmu dalalah. Kenapa? Karena tadi prinsip pemastiannya mereka ada. Kenapa? Karena acuannya nggak ada gitu. Acuannya tidak, acuannya tidak ada. Referennya tidak ada. Sehingga prinsip pemastiannya meragukan gitu. Tetapi ketika kita sudah bisa memahami bahwa sekalipun tidak ada referennya bukan berarti dia bermakna, gitu kan? Ya, sekalipun referennya tidak ada bukan berarti tidak mana. Tapi kita bisa memahami dengan daya kalbu, kita bisa juga dengan daya khoyal, gitu kan? Ada sebuah pemastian walaupun berbeda antara satu bangsa dengan bahasa lain untuk makna pemastiannya, gitu kan? Seperti tadi misalnya setan. Ya, kalau setan kan ya, setan dengan daya khayal Indonesia kan ya sekitar kuntilanak, pocong, genderuwo, kemudian apa lagi yang yang kecil nih botak, tuyul, gitu kan. Tetapi kalau di Cina misalnya yang disebut dengan setan itu ya vampir. Vampir itu gimana daya khayal mereka? Daya khayal mereka itu ya jalan lompat-lompat, tangan ke depan, jago silat, jago silat, secondnya gitu kan. Kalau orang Barat, setan itu apa? Ya Dracula, ya Dracula, vampir. Daya khayal mereka Dracula. Makanya dulu banyak film-film tekennya Dracula, Dracula. Ada nggak mereka buat film di setan yang masalah pocong misalnya? Nggak ada masalah pocong. Ada kuntilanak gitu kan. Nggak ada gitu kan. Daya khayal mereka berbeda gitu. Jadi unsur pemastiannya tetap ada walaupun berbeda. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa makna suatu pernyataan adalah cara pemastian. Artinya semua pernyataan yang bermakna bersifat analisis atau empiris. Jadi kita bisa analisis dan juga empiris berdasarkan kenyataan kita. Bisa dilihat. Jadi pernyataan dikatakan benar secara analisis berdasarkan batasan atau definisi yang memastikan. Pernyataan secara empiris benar berdasarkan pengalaman makna yang memastikan gitu ya. Berdasarkan maksudnya yang memastikan. Jadi contoh seperti pernyataan ada mahasiswa makan di kelas. Pernyataan secara analistik benar. Karena dapat dianalisis kalimat ini. Pernyataan secara empiris benar kalau memang sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau kenyataannya adalah dosen bukan mahasiswa, maka pernyataan tadi salah atau bermakna tidak benar. Maksud tidak benar ini maksudnya bukan tidak bermakna ya. Di sini yang maksud tidak benar itu hoak, bohong. Jadi pertanyaan itu mengandung kebohongan. Beda tadi dengan yang di sini. Di sini tidak benar tidak bermakna karena memang sini kerbau adalah bunga kayak gitu kan. Ya.
Di sini kerbau kan walaupun dibilang koa, tapi di sini konteksnya adalah gitu kan. Di sini yang referennya kita tidak temukan. Kok bisa-bisanya peninggalannya gitu. Jadi itu maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah itu. Jadi bermakna tidak benar. Nah, ini nanti di dalam Anda belajar ilmu ilmu eh, apa balaghah itu dalam kajian yang disebut dengan khobar ya. Ada khobar insya, itu khobar. Khobar itu ya tadi ya, khobar itu adalah kalimat berita yang ya yahtamil ala sidq wal kan kadzib ya, kalimat berita yang menunjukkan kebenaran dan kebohongan gitu. Jadi kalau kalimat ada mahasiswa ini yang dimaksud dengan tidak benar ini bohong maksudnya ya. Tidak sesuai dengan kenyataan berarti dia berbohong. Ya, bohong. Ada kan secara ini ada maknanya tapi ini dia berbohong gitu kan. Informasiannya seperti seperti itu. Dan inilah yang perlu kita pahami di dalam makna. Apa kenyataan? Ya kan, ya. Kalau tidak ada kenyataan, bisa jadi tidak kenyataan mengarah kepada fitnah. Nah, gitu kan. Mengarah pada dia bohong tapi menjurus kepada fitnah tidak sesuai dengan ya kan, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini dalam kajian tindak tutur tadi di sini. Ya, ini yang kamu harus pahami juga di dalam sebuah pemakaian bahasa. Kadang-kadang kita berbicara itu kita hanya pahami makna lokusi. Jadi sini ada lokusi, ada ideolokusi, ada perlokusi. Nah, jadi lokusi itu artinya makna dasar dan acuan dari ujaran itu, mana dasarnya, dasar kalimatnya, gitu kan? Seperti misalnya rumahmu bersih sekali gitu. Nah, rumah bersih kita paham bahwa ya rumah itu bersih, tidak kotor, tidak ada sampah, tidak apa. Itu makna dasarnya. Ya. Tetapi rumahmu bersih ini kalau kita lihat mengaruh kepada ilokusi, ya itu arti ilokusi itu daya yang ditimbulkan oleh pemakaian ujaran tadi, ya oleh ujaran tadi ini kan seperti pujian, ejekan dan sebagainya. Nah, apakah rumahmu bersih sekali? Apakah itu ejekan atau pujian? Lihat tadi berdasarkan kenyataan, gitu. Jadi makna ilokusi itu dilihat dari konteks, ya istilahnya dalam konteks. Kalau dalam tadi kepentingannya berdasarkan kenyataan. Ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya apa? Ya, kenyataannya gimana? Kalau kenyataannya memang bersih, berarti makna ilokusinya adalah pujian. Tapi kalau kenyataannya kotor, gitu kan? Tidak sesuai dengan berarti itu sebuah ejekan gitu. Nah, apa perlukusinya? Perlukusi atau perlukusi itu maksudnya hasil atau efek dari apa yang diujarkan terhadap pendengarnya. Ya kalau misalnya itu sebuah pujian pasti dia senang gitu kan. Kalau ejekan boleh jadi terjadi marah gitu ya. Marah. Gitu. Nah, inilah yang di dalam sebuah komunikasi kadang-kadang tiga ini kita tidak perhatikan nih. Ya, jadi eh, kamu jangan menganggap bahwa ucapan kamu itu hanya sebatas bermakna kolokusi, tidak. Boleh jadi orang lain yang mendengar ucapan Anda itu bermakna ilokusi. Ya, bermakna ilukusi sehingga orang itu ada efeknya produksinya ada ya efeknya ada gitu. Nah kalau seperti yang saya sering sampaikan kalau Anda berbicara dengan kawan Anda berkomunikasi kemudian tiba-tiba besoknya dia dingin tidak mau lagi berkomunikasi dengan Anda boleh jadi di ujaran Anda itu dipahami bermakna ilukusi ya bermakna elokusi sehingga dampaklah perlokusi dampaknya apa ya efeknya dia tadi bersikap dingin nggak akrab lagi gitu. Kalau saya ambil contoh seperti kasus Gotik misalnya masih ingat tahu nggak Gotik kasusnya apa Gotik? Anda tahu nggak kasus Gotik Gak tahu Ustaz, sih. apa yang lambang negara Ustaz, iya bebek nungging. dia ngomong bebek bebek nungging makna lokusinya jelas bebek nungging kita paham mana dasar dari bebek nungging paham tapi dipahami oleh orang apa? Mana ilukusinya? Ilukusinya apa? Ya, ejekan, hinaan. Gitu kan? Jadi dianggap bahwa Syasiokuting menghina lambang negara. Gitu kan? Menghina lambang negara. Apa efeknya?
efeknya dilaporin polisi gitu. Efeknya dilaporin ke polisi gitu. Hah? Nah, jadi gitu. Jadi tindak tutur ini ya ada 3 tindak tutur ini kita bisa pahami secara kita sebagai pendengar, bisa juga kita sebagai penutur. Jadi kalau kita sebagai penutur, ingat bahwa di dalam tuturan kita ini bisa terjadi ada ilokusi dan perlokusinya. Oleh karena itu disitulah agama mengatakan berpikirlah sebelum berujar, kan begitu. Ya, kita berpikir. Maksud kita berpikir itu jangan sampai tuturan kita menimbulkan makna ilokusi. Apalagi kalau ilokusinya itu sebuah hinaan atau ejekan. Otomatis nanti ada perlokusinya pasti. Dalam sebuah komunikasi, ada efeknya. Ada hasil dari ujaran tersebut. Gitu. Ya, kalau kita sebagai penutur. Nah, begitu juga kita lihat dari mitra tutur, orang yang mendengar. Ya, mendengar tuturan orang lain. Gitu kan. Nah, bisa jadi tuturan yang kita dengar dari penuturan itu mengarah kepada kita memahaminya makna ilokusinya. Bukan makna hanya sebatas lokusi, tapi lokasinya gitu. Sehingga kita bereaksi. Sehingga kita menimbulkan reaksi gitu. Ya. Kalau tidak ada makna lokasinya, seperti misalnya uktub, kata uktub ad-darsa, itu kan di situ tidak menunjukkan kalimat yang yahtamilu sidq wal kadhib, tidak menunjukkan itu ada bohong atau tidak bohong. Gitu kan? Sehingga kita bisa memahami makna dasar itu, disitulah ada yang disebut tadi ada interaksi menimbulkan ya bukan hanya sekedar pengertian, tapi tindakan. Tindakannya apa? Melakukan apa yang kita pahami secara lokusi gitu. Tapi ketika uktub itu, ya uktub itu lihat dari konteksnya, boleh jadi makna ilokusinya tadi, makna ilokusinya gitu. Ya, kita memahami. Nah, inilah di dalam ilmu balaghah, ya, ilukusi inilah yang disebut dengan makna majazi, makna balaginya, makna balaginya ya, ya makna balaginya. Kalau misalnya si contoh misalnya, eh, kan ada firman Allah yang katakan kalau ada masalah pinjam meminjam uang, ya, bahasanya kan faktubhan. Kita diminta untuk menulis faktubha, tulislah. Tadi saya katakan uktub ad-darsa. Itu kan ya langsung orang ada pengertian, langsung ada tindakan. Tidak perlu tidak mengandung makna ilukusi atau uktubha. Tetapi dalam Al-Qur'an tadi faktubha, ya. Mana dasar kita paham. Kita dianjurkan untuk menulis. Pertanyaan, makna ilukusinya apa? Nah, gitu kan? Makna ilukusinya apa? Di situ ada makna ilukusi. Ya, di dalam faktubha itu ada makna. Apa makna ilukusinya? Anda tahu nggak? Pinjam meminjam. Ketika diperintahkan untuk menulis, tulislah. Itu apakah sebuah perintah maknanya? Seperti misalnya uktub ad-darsa, seperti saya berbicara dengan Anda, uktub ad-darsa, apakah itu ya dulu alal amar, perintah yang harus Anda kerjakan? Apakah kemudian tadi ayat waktu tulislah, ketika ada pinjam pinjam kemudian disuruh tulislah, apakah itu juga menunjukkan sebuah perintah atau makna apa? Ya, ilukusinya perintah atau makna apa? Nah, untuk mendapatkan makna apa tadi, di situ kita pahami secara konteks, ya, memahami konteks. Makanya nggak mudah nih memahami makna lokusi di ilukusi. Kadang-kadang kita cukup membuktikan ya secara kita ada, tapi kadang-kadang kita memahami harus lihat konteksnya dulu. Lihat konteksnya baru kita bisa memahami makna ilukusinya apa gitu. Lihat konteksnya. Maksud konteksnya apa? Konteksnya dia lihat kitab analisis gitu. Di sini dalam konteks pinjam meminjam. Ya, ketika kita meminjamkan sesuatu kepada kawan-kawan berbentuk uang misalnya, biasanya dalam komunikasi, dalam sebuah persahabatan, pertemanan, atau kekeluargaan, itu berdasarkan kepercayaan. Selama Anda percaya, ya udah, nggak perlu ditulis. Gitu kan? Kemudian juga kalau pinjamannya, atau Anda memberikan pinjaman cuma sedikit, kecil, 10.000, 20.000, gitu kan?
Ya kita sebagai minjem nggak perlu ditulis lah. Apakah perlu ditulis? Gitu kan? Apakah Lutfiah kalau pinjam uang ke Rizka hanya 10.000 ditulis dulu di atas ya, kertas? Well, kan enggak. Kecuali apa? Kecuali kalau pinjamannya besar, ya 500 juta misalnya. Itu kan. Kalau kecil nggak, kenapa kecil tidak perlu tulis ya? Sekalipun misalnya kalau ketika kita tagih, bayar dong utangnya. Oh dilupa. Kapan sih pinjam buatnya kan lupa. Nah, dia artinya lupa gitu kan? Ya nggak apa-apa lah. Kita ikhlasin aja lah. Ya, sedekah kan gitu. Tapi kalau 500 juta, kalau Anda nggak tulis, kemudian dia ketika tanya lagi, ya utang, kapan sih pinjam nggak pernah tunjang gitu. Nah ini buktinya. Ini buktinya tulisan di kamu. Kamu minjam uang sekian sekian sekian. Kan gitu. Artinya apa kalau begitu? Makna lokusi perintah untuk menulis itu adalah sebuah anjuran. Gitu kan? Jadi maknanya sebuah anjuran, bukan perintah. Ya, walaupun memakai fi'il amr, walaupun memakai fi'il amr gitu. Jadi fi'il amr itu bukan berarti sebuah perintah, tapi adalah itu sebuah anjuran. Gitu. Kalau mau ditulis ya bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Kalau memang Anda percaya. Kalau misalnya dia pinjam 1 juta, 2 juta misalnya. Kalau memang teman Anda percaya pada teman Anda bahwa dia selalu mengembalikan uang 1 juta pinjaman si banyak walaupun dipinjam berapa juta segala macam, dia nggak perlu pakai ditulis lah. Gitu. Itu hanya sebatas sebuah metode. Ya, tulis dan tidak tulis Anda tidak berdosa gitu kan. Anda tidak hanya sebuah anjuran oleh Allah. Di sinilah anjuran. Bagaimana? Nah, gitu kan. Jadi berdasarkan konteks makna seperti itulah kita bisa memahami makna majazinya apa gitu, makna ilukusinya apa gitu. Jadi eh, kajian tindak tutur yang tidak tiga di sini gitu kan, ini berkaitan juga dengan mubalaghah nanti kamu nih gitu kan, istifham misalnya gitu kan, ada istifham madza biyaminika ya Musa gitu kan, madza biyaminika ya Musa, artinya makna lukusinya jelas, madza biyaminika ya Musa, makna lukusinya jelas. Tapi apakah benar itu istifham hakiki? Kan tidak. Ya, kenapa tidak istifham hakiki? Ya karena masa Allah nggak tahu sih apa yang ada di tangan Nabi Musa kan begitu. Ya, pasti tahu dong apa yang ada di tangan Musa. Allah Maha tahu. Nah, lantas kalau memang Allah tahu apa yang ada di tangan, kenapa muncul pertanyaan? Berarti di situ ada makna ilukusinya atau yang disebut dengan makna balaginya, makna majazi, the meaning of meaning kalau istilah dalam the meaning of meaning gitu. Nah, lantas apa makna di balik makna itu yang penting ya, di sinilah yang disebut dengan makna tersirat, makna tersirat. Jadi untuk memahami makna tersirat kita perlu pemikiran dalam, perlu ada kajian dianalisis secara mendetail sehingga kita bisa menetapkan bahwa ini maknanya ini gitu. Oh, maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini. Kadang-kadang untuk menganalisis itu kita menggunakan analogi. Boleh-boleh saja menggunakan analogi untuk memastikan pemahamannya maknanya apa. Ini maknanya apa begitu. Untuk mendalamkan begitu ya, berarti. Jadi ini yang selalu muncul di dalam sebuah komunikasi kita. Dan dalam komunikasi ada tindakan-tindakan seperti ini di masyarakat yang kadang-kadang kita tidak. Nah, ini hubungan simbol dan makna juga pentingnya gitu ya. Kalau pakar bahasa Arab itu hubungan antara simbol dan makna ada 3 bagian. Ini berdasarkan referensi yang ada di Arab ya, referensi Arab ya. Ini tidak berdasarkan, bukan referensi Inggris atau apa. Di situ ada disebut dengan alaqah urfiyah. Alaqah urfiyah itu artinya hubungan karena kita selalu berkomunikasi. Sehingga tanpa kita sadari kita sudah tahu maknanya apa. Ya, itu ala urfiah. Karena saling ketemu-ketemu, walaupun kita tidak tahu siapa yang pertama kali mengucapkan itu dan bermakna itu, saya tidak tahu. Itu kan kita tidak mengetahui siapa. Jadi hubungan yang terjadi atas dasar kebiasaan yang telah diketahui bersama antar anggota masyarakat. Jadi gitu kan. Jadi ketika kita misalnya sama gitu. Kenapa misalnya ya ini namanya komputer, ini namanya meja, kemudian ini namanya kursi. Apakah kita bisa balik nggak? Meja kita ganti namanya kursi, kursi kita ganti namanya meja. Kita nggak bisa.
Kenapa? Karena secara urfiah itu uruf udah diketahui sama-sama. Ya, ya. Seperti misalnya kata kereta api itu kisorul ibil menjadi kitor ketil hadid. Jadi tanpa dipahami kenapa disebut dengan kitorul ibil? Karena tadi pengalaman, referensinya pengalaman. Ya, pengalaman apa? Pengalaman masyarakat di Arab atau di Saudi Arabia seperti itu. Dia kalau lihat ada pedagang-pedagang yang berjalan segala macam, itu kan ibilnya beriring, bukan berdampingan, tapi di belakang-belakang gitu. Jadi beriringan, seperti makanya disebut dengan kitorol ibil. Ya, antara satu onta-onta lain segala macam kan dia langsung di belakang berjajar. Ya, kemudian ketika sudah mengenal bahwa oh kitor ini dibuat dari besi, ada penyikatnya. Nah, itu disitulah mulai ada kitor sikatil hadid, gitu kan? Kitor sikatil hadid. Nah, ini secara urfiah orang orang Arab pasti sudah tahu tekannya. Hubungannya secara urfiah. Dalam sebuah komunikasi misalnya bahasa apa ya? Bahasa yang bahasa nyokap bokap misalnya, nyokap bokap, gitu kan? Itu bahasa apa tuh? Bahasa sih. Oh, hah? Bahasa apa namanya? Bokap nyokap. Bahasa gaul. Iya bahasa gaul apa? Prank, ya? Ngeprank apa istilahnya apa sih? Itu saya lupa kok. Gitu kan? Slang. Ya, Slang. slang ya? Atau apa? Bahasa slang ya? Bahasa slang ya? Nah, nah itu kan akibat dari ada hubungan urfiah yang terus menerus antar mereka. Jadi tidak hanya satu kali pertemuan. Itu pertemuannya berterus-terus berikutnya kemudian muncullah kata siapa yang pertama yang ngomong orang nggak paham. Siapa yang pertama kalau ngomong bokap nyokap. Tetapi ketika itu diucapkan oleh seorang penutur, kemudian minta tutut, dia langsung bisa memahami karena ada konteks, ya. Karena ada konteks dulunya. Ada konteksnya apa? Konteksnya sebelumnya bisa jadi ada berbicara masalah bapaknya atau apa, kemudian langsung mengatakan bokap. Oh, itu langsung paham dia, langsung ngerti, nggak langsung tanya apa sih bokap artinya, nggak langsung dia paham tuh. Iya bokap. Dia langsung juga bokap saya juga bawa begini. Ah, kemudian terus dipakai. Ya dipakai kemudian munculnya kan segala macam ketika bertemu dipakai lagi pentingkannya gitu. Nah itulah kadang-kadang bahasa seperti itu suka-suka ya namanya makanya bahasa itu bersifat arbitrer. Arbiter itu sewenang-wenang suka-suka ya suka-suka maksudnya suka ada orang ngomong gitu kan. Nah gitu pernah saya pernah gini pengalaman saya di seperti misalnya kayak di waktu masih di hostel bersama dengan orang Afrika orang apa gitu kan. Saya di kamar itu bersama orang Afrika, lagi masak air, gitu kan. Gitu kan. Kemudian orang itu ya, ya ada seorang yang mengatakan dia buka apa tekoknya gitu kan, lagi dimasak air segala macam, ikannya gitu kan. Dia langsung mengatakan karena diambil dari suara guluk 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 guluk, guluk, suara kayak masak gitu kan. Iya kan? Segala macam kan. Ya tagol golma. Dia mengatakan ya tagol golma, ya tagol gol. Ya tagol golma gitu kan. Itu yang ketika dia bertanya atau golma, yang membuka keran itu langsung langsung bisa memahami itu. Lah, lebih atau gol-gol. Langsung lebih atau gol-gol. Di mana muncul dia atau gol-gol kok ya atau gol-gol? Itu bahasa spontanitas, sebenarnya suka-suka dia. Kalau macam ngomong gitu, nggak ada bahasa ya atau gol-gol gitu artinya. Dia kan hanya dipahami apa yang bahasanya gol-gol gitu kan. Spontanitas ya atau gol-gol gitu. Ya gol mah. Tapi herannya dipaham tuh mana ya atau gol-gol. Kenapa? Karena ada konteks. Dia sedang membuka ya, sedang membuka tekonya ya segala macam gelek 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 gitu. Artinya sudah matang belum gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu ya sebutnya itu kalau terus ya orang itu terus berhubung komunikasi dengan orang segala macam itu menjadi bahasa nanti ya kalau tapi kenyataannya kan enggak gitu. Kenapa? Karena hanya sebatas itu aja gitu. Berikutnya enggak lagi ngomong gitu-gitu gitu. Udah kan. Jadi kalau itu selalu berulang-ulang, maksudnya kebiasaan itu antara anggota masyarakat itu akan muncul nanti. Ya menjadi sebuah bahasa di daerah itu apa. Ini yang disebut dengan alaqah urfiyah. Kemudian ada alaqah tabi'iyah. Alaqah tabi'iyah itu hubungan
Ya. Bahwa itu dasar oleh rasa naluri manusia. Ada naluri, ya, intuisi. Seperti misalnya merahnya wajah, mewujudkan makna malu atau menunjukkan makna marah. Nah, ini tobiah kita. Nah, pentingkan, oh ini pentingkannya bikin marah, segala macamnya. Iswadat wujud, pentingkannya wajhu iswadat, pentingkannya hitam, segala macamnya, gitu kan. Nah, itu disebut dengan alaqah tabiiyah. Kemudian ada yang disebut dengan alaqah mantiqiyah. Hubungan yang didasar oleh logika berpikir yang benar. Jadi secara logika benar. Seperti misalnya asap menunjukkan mana api. Makanya kan di mana ada api, di situ ada asap. Ya, ada apinya gitu kan. Nggak ada mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kan begitu. Makanya mungkinnya gitu. Kemudian kalau ikan subur pasti ada berair. Kemudian kalau ikannya gitu. Jadi itu alaqah mantiqiyah. Ya, alaqah mantiqiyah. Dia melihat ikannya secara logika berpikir dia benar ikannya. Oh ini begini. Oh ini begini. Jadi seperti misalnya kalau lihat oh ada awan, awan hitam, gitu kan? Langsung secara alaqah mantiqiyah itu langsung bisa memahami bahwa oh ini akan turun hujan. Dari mana kita tahu turun hujan? Ya tadi secara mantiqiyah logika berpikir kita benar karena logika ilmu sains gitu ya kan, dan logika fenomena alam segala macam, dia langsung bisa memahami bahwa oh ini mana yang akan turun hujan nih gitu kan. Langsung temukan kan. Kenapa? Gara alam. Nah gitu ya. Jadi hubungan-hubungan ala kaum sini ya, ini maknanya kita lihat di sini. Ya, jadi alaqah urfiyah, alaqah tabiiyah, kemudian juga ada alaqah mantiqiyahnya, ada ini hubungan simbol dan makna. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya tidak berkaitan masalah hubungan tadi hubungan simbol dan makna. Sebelum kita masuk kepada bahasa kalam dan makna. Ada yang bertanya? Tidak? Paham ya? Ini menurut paham nih. Kemudian yang terakhir dari pelajaran pertama ini adalah bahasa kalam dan makna. Manusia pada hakikat adalah makhluk yang berakal, pikiran, dan berbahasa. Ya. Jadi karena berakal kemarin kita sudah bicara masalah bahasa hewan. Ya. Jadi bahasa hewan itu statis. Kenapa? Karena dia tidak berpikir. Ya, karena dia tidak berakal pikiran, dia tidak bisa berpikir. Karena tidak bisa berpikir, dia tidak bisa mengembangkan bahasanya. Makanya bahasanya tetap sama, meong 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 gitu. Cuman iramanya aja yang berbeda. Ya, iramanya aja yang di samping itu karena dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa menyampaikan sesuatu yang masa lampau dan dia tidak bisa menyampaikan sesuatu yang akan datang. Dia hanya bisa menginformasikan sesuatu bila ada benda di depannya. Ya, bila ada depan dia bisa mengkomunikasikan benda apa yang di depannya itu. Seperti yang kita lihat di dalam firman Allah yang menceritakan semut. Jadi hewan itu bisa berbahasa itu seperti itu, semut. Ya, dia bisa menyampaikan awas ada bala tentara Sulaiman, minggir, nanti kita keinjak. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu kan yang disampaikan makna oleh Allah kan. Maknanya kan seperti itu. Ya, itu yang dipahami oleh Nabi Sulaiman. Gitu kan. Nabi Sulaiman bisa memahami maknanya itu apa. Sehingga dia tersenyum tawa dan bermuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nah, jadi hewan itu tidak, ya kan. Beda dengan kemarin yang saya katakan burung hudhud yang di Nabi Sulaiman. Burung hudhud itu adalah mukjizat. Mukjizat Nabi Sulaiman, ya, burung yang diberikan kepada burung hudhud itu sebuah mukjizat. Kenapa dia mukjizat? Karena dia bisa menyampaikan sesuatu yang sebelumnya. Kan dia terbang kemana, kemudian dia melihat di situ ada Raja Balkis, gitu kan? Ada kerajaan kalau macam Balkis itu segala macam. Kemudian hal itu disampaikan. Nah, sebenarnya binatang nggak bisa begitu. Tapi ini kaitan dengan karena mukjizat, ya, mukjizat dari seorang nabi, ya kan? Sehingga burung itu bisa menyampaikan sesuatu hal yang sebelumnya dilihat. Padahal dia tidak bisa berpikir, ya, tidak punya punya berpikir seperti manusia, nah, gitu. Nah, itu aja sebuah mukjizat.
Ya. Nah, oleh karena itu manusia karena sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran, kemudian Allah menciptakan ada alat-alat ucap, ya, sehingga manusia itu berbahasa, ya, ada pikirannya, sehingga bahasa yang diinikan oleh manusia berkembang, bersifat dinamis, ya, makanya tidak heran nanti ada pergeseran makna, perubahan makna begitu. Kenapa? Karena masyarakatnya juga berubah. Masyarakat berubah, bahasa yang digunakan pun juga bisa jadi berubah, gitu kan? Ya, jadi manusia itu berakal pikiran dan berbahasa. Kenapa dia bisa berbahasa? Ya tadi karena dia ada mata dan telinga dan mata. Melalui telinga dan mata dan akal akal budi itulah tiga piranti yang saya katakan tadi, manusia tiga piranti itu dia tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berbahasa, komunikasi yang baik. Karena ada pendengaran. Dia bisa mendengar, kemudian dalam proses pertumbuhan manusia ada fase menirukan. Ketika dia menirukan apa yang dia dengar itu diucapkan dengan alat ucap yang sempurna. Allah sudah ciptakan alat ucapnya pada semua manusia memiliki alat ucap yang begitu sempurna, ya, sehingga dia bisa menirukan apa yang didengar, sehingga muncullah yang disebut dengan berbahasa tadi. Mulai berkomunikasi, menyampaikan ide, pikiran, segala macam dengan bahasanya. Jadi ada dorongan berpikir dalam dirinya yang menyebabkan setiap konsep pikiran yang ada dalam itu dinyatakan melalui media simbol-simbol atau bentuk-bentuk kebahasaan. Ya, simbol-simbol dan bentuk kebahasaan ini dia mendapatkan eh, secara urfiah tadi, secara kebiasaan dari masa kecil kebiasaan-kebiasaan yang muncul. Ya, itu yang disebut dengan thinking-nya. Ya, berbentuk eh, dengan cara demikian dia mengkomunikasikan mana atau pesan yang dikendakinya. Oleh karena itu kegiatan berpikir yang dilakukan manusia secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat terlaksana tanpa kemampuan berbahasanya. Ya, jadi sangat erat hubungannya antara berpikir dan berbahasa. Kalau saya tanya misalnya mana yang lebih dulu, berpikir dengan berbahasa? Nah, Berpikir. seperti seperti mana yang dulu antara ayam dan telur ayam duluan ya. Ya kan gitu kan, mana yang dulu telur ayam atau ayamnya dulu ini kan nah, gitu ya. Itu kan ya dilihat ini kan gitu. Kadang-kadang muncul pikiran kita, belum muncul bahasanya. Bahasanya apa muncul? Sehingga muncullah sesebuah tindakan atau perilaku atau suatu kegiatan, kita berpikir bahwa kegiatan ini kemudian dimunculkan sebuah simbol tingkatnya. Ini simbolnya apa nih? Gitu kan? Muncullah kata-kata yang menunjukkan pikiran tadi. Seperti yang saya pernah dengar penelitian ketika kata sinetron. Karena kata sinetron itu, ya, itu awalnya konsep berpikirnya dulu. Belum muncul bahasanya, belum muncul. Belum ada bahasa sinetron. Tapi konsep chicken-nya, konsep berpikirnya bahwa di sini ada cerita begini, begini, begini. Ini disebut bilang apa ya? Disebut bilang film juga bukan, belar bertangan, film TV segala macamnya. Kemudian dia ada kebutuhan untuk mendirikan slotnya apa nih dalam sebuah televisi, ya, untuk menunjukkan makna slotnya apa, ya, ini slotnya apa. Nah, disitulah muncul muncul ide bahwa oh ini kalau gitu dinamakan aja sinetron. Sehingga setujulah orang bentukan oh ini sinetron gitu. Dari konsep sebuah kegiatan dia membuat cerita-cerita kemudian ingin ditayangkan di sebuah televisi. Ketika ingin dibuat televisi ingin mendapatkan slotnya apa nih? Gitu kan? Ya, dalam slot apa? Slot berita, slot apa, film bebas atau film segala macam sehingga baru muncullah bahasanya. Gitu kan? Muncullah bahasa. Itu. Ya, diawali dari berpikir. Kalau lihat dari sini kan memang diawali dari berpikir dulu. Kadang-kadang belum baca bahasa. Ya, mungkin. Oleh karena itu kalau berpikirnya salah bisa jadi mungkin. Ya, ya berpikir orang muncullah sehingga
pikiran-pikiran orang itu ya tadi yang disebut dengan arbiter suka-suka dia yang menggunakan bahasa itu. Ya. Teknologi teknologi atau misalnya nama-nama dalam suatu kalau komputer gitu kan. Kenapa disebut dengan komputer? Ya karena orang yang membuat ya teknologi ini bermakna orang yang namanya komputer gitu. Sehingga disebutlah komputer gitu. Ya, sehingga muncullah jadi seperti itu kadang-kadang dimunculkan dari orang yang berbuat itu. Ya, sama saja seperti misalnya perilaku misalnya kalau dalam agama itu perbuatan Nabi Nabi Lut misalnya. Ya, perbuatan Nabi Lut. Perbuatan Nabi Lut itu kaum Nabi Lut secara bahasa itu kan perbuatannya dulu yang dilakukan. Muncullah apa yang dinamakan perbuatan mereka. Kalau orang yang melakukan itu apa bahasa Arabnya, gitu kan? Sehingga muncullah diambil dari kata Nabi Lut, Lut menjadi Luti, Lut, Luti. Jadi Luti itu adalah orang homoseks, LGBT. Orangnya adalah Luti. Kemudian kalau perbuatan disebut dengan apa? Lutoh atau apa gitu ya. Cuma gitu lah. Jadi seperti itu gitu. Jadi itu perbuatannya kemudian kalau ini belum ada nama istilahnya apa, maka dibuatlah nama istilahnya walaupun perbuatan itu diambil dari nama seorang nabi. Makanya kadang-kadang ada juga tuh ya dosen saya orang Mesir komplain juga sih kenapa sih kok perbuatan yang mungkar itu kok diambil dari nama nabi-nabi yang suci, nabi yang bersih. Ya tapi itulah bahasa, gitu kan? Itulah bahasa. Ya, itulah bahasa muncul ini kan suka-suka segala macam ataupun juga diambil dari hal-hal yang seperti itu dalam sebuah komunikasi. Sehingga nah, jadi fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi yang sangat vital. Ya, bahasa agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, tentu penggunaan bahasa pun juga harus baik pula. Artinya, bahasa yang digunakan untuk benar-benar bermakna sesuai dengan kaidah-kaidah unsur kebahasaan dan juga bermakna berdasarkan pada hubungan antara ujaran, situasi dan kondisi ketika ujaran itu dipergunakan. Bunyi ujaran yang terwujud menjadi bentuk kebahasaan tidak dapat dipisahkan dari makna. Karena makna itulah yang mengesahkan suatu bentuk menjadi bentuk kebahasaan, baik fonem, morfem, kata, dan kalimat. Suatu bunyi dan bentuk bukanlah bahasa apabila tidak bermakna. Ya, jadi kemarin katakan bahasa kalam kalau kalam itu merupakan satu bahasa yang dibunyikan, ya, bunyi ujaran itu kan itu kalam, ya. Jadi bahasa itu boleh jadi dia menyikan ya gitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan di waktu pertama kali menyikan, ketika saya ngambil contoh misalnya gelas ini kosong, ya, secara bahasa orang itu memahami maknanya apa, ya, makna gelas ini kosong paham. Dibahas. Tapi ketika kalimat itu diujarkan di depan seseorang, situasi dan kondisinya dengan fonis segala macamnya, berarti maknanya apa tuh? Ada makna berbeda gitu ya. Jadi bahasa memiliki makna, ketika diujarkan itu juga memiliki makna, gitu kan? Nah, makna ketika diujarkan itu dalam sebuah komunikasi itulah kadang-kadang kita perlu melihat konteks, situasi dan kondisinya seperti apa. Ya. Ataupun juga konteks bahasanya seperti apa. Baru nanti kita bisa paham ya secara bahasa ya kan. Jadi tujuan utama berbahasa pada hakikatnya adalah menyampaikan pesan dan mengkomunikasikan makna. Dari linguis barat, linguis Arab ya. Dulu kemarin waktu kita bicara masalah hubungan dan simbol, ada pengertian bahasa itu dari linguis Barat dan linguis Indonesia. Nah sekarang ini dari linguis Arab, ya, yang namanya Abdul Fattah Ibnu Jinni, terkenalnya dengan Ibnu Jinni. Ya, bahasa itu sebenarnya aswat yu'abiru biha kullu qaumin al-qurati. Bunyi-bunyi ujaran yang diucapkan oleh setiap kaum untuk mengutarakan tujuan-tujuan mereka. Artinya apa? Artinya di sini ada aswat yang kan, bunyi-bunyi ujaran. Artinya itu apa? Diucapkan, gitu ya. Nah, apa tujuan dari ujarkannya itu untuk ya tadi ya
diujarkan oleh suatu kaum untuk mengutarakan tujuan mereka. Apa tujuan mereka? Yang tadi menyampaikan sebuah berita, ide, gagasan, segala macamnya gitu. Ya, boleh jadi bahasa yang dipakai itu benar secara sistematis, linguistiknya, tapi bahasa itu tidak bermakna karena menyimpang dari kontekstual atau akibatnya bahasa itu tidak dapat dimengerti dan dipahami apa maksudnya. Sebagai contoh, rumah itu bunga. Kayak tadi kalau itu rumah itu bunga. Ya, tadi jadi masih ada saling terkait satu sama lain ya. Tadi yang sebut bahwa kalimat tidak bermakna segala macam dengan bahasa. Nah, untuk itu pakar sintaksi Arab Ibnu Malik itu memberikan definisi kalam itu adalah lafdzun mufid. Ya. Kata-kata mufid. Mufid itu artinya dari secara ini adalah faedah dari lafaz mufid. Tapi sebenarnya lafdzul mufid itu adalah perkataan yang bermakna. Ya, bermakna. Perkataan yang bermakna. Nah, di sini harus Anda paham gitu. Jadi bukan maksudnya berfaedah. Kalau Anda diterjemahkan berfaedah, orang masih bingung tuh. Apa sih maksud berfaedah tuh? Kok perkataan lafdzul mufidun kata sakim? Gitu kan? Kan begitu kaidahnya. Al-kalam wal lafdzul mufidun kastakim. Lafaz itu lafaz mufid kastakim. Contoh seperti istakim fil amr, istakim. Gitu kan? Ya, jadi sebenarnya lafzul mufidun dan istilah Imam Malik itu sebenarnya perkataan yang bermakna. Jadi ada maknanya. Ya, tidak menjadikannya. Kalau tidak bermakna, tidak menjadi sebuah bahasa dan ketika diujarkan itu pun juga menjadi tidak paham. Kenapa? Ya karena tidak dimengerti. Walaupun secara strukturnya benar, tapi dia tidak bermakna. Nah, ini makna dalam konteks tutur kata ini dapat dipahami dengan mengetahui aturan atau kaidah unsur-unsur bahasa serta mengamati hubungannya dengan konteks pemakaian bahasa tersebut. Pakar bahasa memahami bahwa pada intinya makna bahasa itu mengacu kepada dua makna, denotatif dan konotatif. Ya, denotatif makna asli, sedangkan konotatif makna majazinya. Makna denotatif makna sebenarnya berdasarkan hubungan antara kata dengan yang diacu atau dirujuknya. Makna konotatif makna yang timbul di luar makna sebenarnya berdasarkan perasaan, pikiran, dan konteks. Nah ini nih. Jadi berdasarkan perasaan, pikiran, dan konteks. Ya, kadang perasaan, oh ini bermana ini. Ya, pikiran, logikanya. Lihat konteksnya, oh konteksnya begini, berarti maknanya begini. Ya, jadi selalu ada makna denotatif dan makna konotatifnya. Ya, selalu dua itu. Ya, selain makna asli, makna hakiki. Kalau dalam ilmu balaghah itu sebenarnya makna hakiki dengan makna balagi atau makna majazi. Ya, jadi denotatif itu makna hakikinya, konotatif itu makna majazinya atau makna balaginya. Dalam ilmu balaghah khususnya ilmu ma'ni ini banyak sekali berkaitan dengan masalah makna balagi, makna mutatifnya. Jadi dengan pembahasan kalam dan makna ini ya kita bisa memahami ya. Baik, silakan kita masih ada waktu seperempat bagi yang ingin tambahan penjelasan. Silakan bertanya. Ayo, silakan bertanya supaya dapat berkembang. Halo, silakan Anda bertanya. Halo, silakan. Jangan diam aja.
Anda berpikir, bertanya, sehingga bisa mengingatkan. Jadi yang Anda pahami di dalam kajian ilmu balaghah ya, itu berkaitan dengan makna hakiki dengan makna majazi. Ya, sepertinya misalnya, misalnya ya yang pernah saya sampaikan kemarin misalnya, akan saya nggak tahu kalau kamu memahami apa sih bedanya antara majas mursal dengan majas akli. Hmm. Pernah nggak saya sampaikan kepada kamu? Gini deh dulu. Apa bedanya tasbih dengan majas? Saya pernah sampaikan kepada kamu kali ya. Apa bedanya majas dengan tasbih? Tasbih dengan majas. Apa? Hah? Apa Lutfia? Tahu? Apa bedanya tasbih dengan majas? Ini kan udah dipelajari kan? Kan ilmu bayan nih. Saya mau Hah? coba Ustaz. Ya? Apa Hana Sofa? Kalau tasbih itu sifatnya harfiah, kalau majas itu sifatnya metafora ya. Nah, bukan itu yang penting kan, yang paling yang pasti. Apa? Siapa yang tahu? Izin jawab, Ustaz. Silakan. Kalau majas itu kata kerja yang bukan miliknya gitu, Ustaz. Terus? Kalau tasbih itu dua hal diikat dengan satu sifat gitu atau beberapa sifat. Enggak. Itu yang saya tahu. Sebenarnya yang simpel aja. Apa beda yang pasti? Saya tanya. Di majas ada musyabah, ada musyabah bihi nggak? Gak ada, Ustaz. Ya? Gak ada, Ustaz. Enggak ada gimana? Wah, berarti nggak paham kamu di majas nggak ada Ada. musyabah. Satu. Ya? Ada nggak? Ada, Ustaz. Iya ada. Nah, musyabah ini kan majas. Istiarah juga sama nih, ada musyabah, ada musyabah bihnya. Ya? Majas juga ada musyabah bintingkannya. Tasbih juga ada musyabah dan musyabah bihnya. Nah, permasalahannya di mana nih perbedaannya antara tasbih istiarah majas tadi bintingkannya dengan majas dengan istiarah tadi. Nah, sekarang perbedaannya di ini dulu deh antara tasbih dengan majas. Majas ini maksudnya secara umum ya. Secara umum baik isim majas mursal majas akli maupun istiarah. Apa beda dengan tasbih? Kalau tasbih itu ada tasbih sama wajib. Lantas kalau memang di majas nggak ada. Gak ada, Ustaz. Kalau di majas itu ada musyabah sama musyabah bidon, Ustaz. Ya, dari mana Anda tahu bahwa ada musyabah sampai ketika kamu memahami Allah menyifati zulmat wa nur. Dalam konteks apa kamu? Ya, keimanan dengan nilai itu dalam konteks apa? Kok bisa disebut botekannya gitu? Itu kan dalam musyababinya, dalam wajib sibih. Nah, ya?
Anda tidak hanya sebatas dengan musyabah dan musyabah bihnya aja. Ketika Allah memperumpamakan keimanan dengan cahaya, zulumat, kufur dengan zulumat, kegelapan. Kok kenapa kufur dalam konteks apa kufur dan kegelapan segala macam? Nah, ketika Anda memahami itu kan itu persamaannya di mana? Nah, persamaan di mana itu kan wajib syibih. Gitu kan? Itu. Jadi gini yang pasti. Kalau Anda berbicara tentang tasbih, itu musyabbah dan musyababnya wajib dimunculkan. Paham tuh itu? Itu bedanya. Tasbih wajib dimunculkan. Minimal seperti tasbih balik, anta asadun. Itu musyabbah, itu tasbih. Jadi tasbih itu wajib dimunculkan musyabbah dan musyababihnya. Sementara majas, itu hanya salah satu aja yang dimunculkan. Imam musyabahnya dimunculkan, atau musyababihnya yang dimunculkan. Tidak dua-duanya dalam konteks majas. Jadi kalau katakan itu kan anta asadun itu tasbih. Kalau ra'aitu asadan fil fasli tasbih bukan atau majas? Halo. Kalau saya mengatakan ra'aitu asadan fil fasli, itu tasbih, ungkapan tasbih atau ungkapan majas tuh? Majas. Majas. Kenapa majas? Karena salah satu dihilangkan, gitu loh. Salah satunya dihilangkan, imam musyabah dan musyababnya dihilangkan, gitu, ya. Nanti dihilangkan dan salah satu dihilangkan, ya kalau dia seperti hubungan kayak tasbih segala macamnya, nanti ada istasrih ya dengan makniyah nanti, gitu, ya, tingkatnya gitu. Nah itu tingkatnya. Jadi secara umum majas itu ada musyabah dan juga ada musyababihnya, gitu. Ya salah satu. Jadi yang dimunculkan itu hanya satu aja, hanya salah satu aja. Nah sekarang apa bedanya majas? Ya, majas dalam pengertian majas mursal ataupun majas akid dengan isti'arah. Apa bedanya? Bedanya di mana? Amam, tahu nggak Amam bedanya di mana? Kalau majas kalimat yang menunjukkan untuk makna selain aslinya, Ustaz. Kalau isti'arah dong. Nah, asli. Apa, Ustaz? Terus kalau isti'arah, Istiaroh. Lupa, Ustaz. Bentar. isti'arah nggak mau dikemas asli juga. Kan tahu. Ya, Istiaroh meminjam kata, Ustaz. ya, kemudian majas nggak minjam kata. Ketika saya katakan era itu asal dan fil fasli, saya apa enggak ungkapan apa saya nggak minjam kata asal. Kan minjem juga. Sama minjem. Sama-sama minjem. Majas itu sama-sama minjem. Nah, sekarang apa bedanya antara majas dan istiaroh? Gitu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nih, lihat perhatian. Yang membedakannya itu ada di alakohnya. Alakoh. Paham kan alakoh? Majas, atau majas disebut dengan majas mursal atau majas akli, itu alakohnya alakoh ghair musyabahah. Sementara kalau istiarah, mau istiarah tasriyah atau makniyah, alakohnya alakoh musyabahah. Itu bedanya. Apa maksudnya? Kalau istiarah itu yang alakoh musyabahah, Anda boleh mengatakan syubbihal iman bin nur, syubbihal zulumati bil kufur, atau syubbihal qamar bil mar'at, bil zulumati. Itu kalau Anda bisa diucapkan seperti itu namanya istiarah. Tapi kalau majas, alaqahnya ghair musyabbah. Ya, alaqah juga misalnya seperti misalnya contoh wa anzalna minas sama'i rizqan. Saya tanya, wa anzalna minas sama'i rizqan, mana majasnya? Diskon. Rizqan. Apa arti makna hakikinya apa?
hujan ya, Ustaz? Ya, mator. Nah, antara mator itu makna hakiki. Rizqun itu makna majazinya. Anda tidak bisa mengatakan syubbihal mator birizki. Atau syubbihal rizki bil mator. Nggak bisa. Gitu kan? Antara makna hakiki dan majazi, Anda nggak bisa mengatakan. Kenapa? Karena alakonya ghair musyabbaha. Gitu kan? Alakonya ghair musyabbaha. Nah, karena alaqah ghair musyabbaha, lantas alakonya apa baru itu dong? Alaqah antara mator dan hujan, alakonya apa? Apa alakohnya? Alakohnya sebab akibat. Alakohnya alakoh, sebab akibat. Yang dimunculkan oleh Allah itu akibatnya atau sebabnya? Akibat. Akibatnya. Makanya kalau dalam bahasa balaghah alakohnya apa? Musabbabiyah gitu. Alakohnya alakoh musabbabiyah alakohnya gitu kan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Mana alakohnya? Mana majasnya? Zinatakum. Zinatakum. Terus satu lagi ada. Masjid. Ya? Itu kan ya. Ini yang sama-sama alakohnya sama. Tapi yang mudah masjid lah. Apa makna hakikinya? Indah kuli masjid itu maksudnya apa? Indah kuli sholatin. Jadi jadi setiap Anda ingin pergi ke masjid, itu kan maksudnya sholat. Makanya berpakaian haliyah. Ya. Nah, antara sholat dengan masjid, itu hubungannya adalah hubungan tempat dan situasi, tempat dan keadaan. Haliyah dan mahaliyah hubungannya. Yang dimunculkan Allah itu tempatnya atau haliyahnya. Tempatnya. Tempatnya. Makanya disebut dengan alakonya apa? Alakonya mahaliyah. Karena Gitu. Alakonya alakoh mahaliyah. Sementara kalau zina, maksud zina itu arti apa? Itu kan haliyah. Makna hakikinya apa? Pakaian, libas. Jadi Anda harus berpakaian. Ambillah pakaian kamu. Jadi pakaian itu adalah mahal. Ya, zina itu haliyah. Berarti yang dimunculkan Allah itu adalah haliyahnya, keadaannya, haliyahnya. Makanya nanti alakohnya alakoh haliyah. Sementara masjid alakohnya alakoh mahaliyah gitu. Yang dimunculkan, yang tidak munculkan gitu. Ya. Nah, antara masjid dengan sholat, Anda tidak bisa mengatakan syubbihah sholat bil masjid atau syubbihah masjid bil sholat. Nggak bisa. Karena alakohnya goro musyabbaha gitu. Dan banyak tuh. Jadi majas mursal maupun majas akli, alakohnya banyak nih. Gitu kan. Karena Allahnya banyak kan. Dibaca ini makan ya zaman ya segala macam. Seperti dalam bahasa Indonesia makan siang. Makan siang. Mana majasnya? Nah ini ini berkaitan saya kasih contoh tadi udah paham ya antara majas dengan istiarah. Baik majaz mursal majaz akli bisa dengan istiarah itu adanya di alaqahnya ya. Sekarang perbedaannya antara majas mursal dengan majas akli. Bedanya di mana? Majas mursal dengan majas akli. Itu apa bedanya di mana? Tahu nggak? Bedanya di mana? Kalau tadi misalnya
wa anzalna minas sama rizqan atum takhudhu zinatakum dakhul masjid. Itu majas mursal atau majas akli? Misal, Ya, majas mursal. Kenapa majas mursal? karena yang berkaitan alakonya yang itu Ustaz, yang ghairu mutasyabih. Sama, akli juga alaq musyabah. Karena tadi majas mursal kan juga alakonya juga musyagor musyabah. Ya, alaq tingkatnya gitu kan. Ya, betul majas mursal. Tapi majasnya apa? Nah, ini yang harus paham ini. Kalau majas mursal, ya, majas mursal itu ya, tingkatnya. Majasnya itu ada pada kata, kata masjid, kata zina, kata rizki, rizkun. Itu majasnya. Jadi jatuh majasnya itu ada pada kata. Sementara kalau majas akli, ya, seperti misalnya presiden membangun masjid, mana majasnya? Hah? Mana majasnya? Masjid, Salah, membangun. salah, Oh, presiden. salah. Satu kalimat. Ya, Satu, majasnya mana? satu kalimat itu. Presiden membangun masjid. Tidak. Anda harus mengatakan bahwa majasnya ada pada nisbah. Ya. Artinya Anda mengkaitkan membangun masjid dinisbahkan ke presiden. Itu loh. Membangun masjid itu bukan pada kata membangunnya, bukan pada masjidnya, bukan kepada pendidikan, tapi perbuatan perilaku membangun masjid itu Anda nisbahkan ke presiden. Padahal kenyataannya kan bukan. Hakikinya mana hakikinya apa? Yang Tukang membangun bangunan, masjid itu siapa? pembangunan. Bukan bangunan. Mestinya kan membangun masjid dinisbahkan kepada tukang bangunan, bukan kepada presiden, gitu kan? Nah, antara bikinnya, makanya di situ jatuhnya majasnya ada di nisbah, bukan di kata. Itu pahamnya maksudnya gitu kan. Jadi majas akli itu majasnya ada di nisbah, ya. Perbuatan membangun masjid itu dihubungkan dengan presidennya, dinisbahkan, itu penting kan gitu. Nah, antara ya membangun masjid dihubungkan kepada presiden dengan makna hakikinya kepada tukang bangunan, hubungannya apa nih? Nah, gitu loh. Nanti alakonya apa? Alako guru musyabah tadi gitu kan. Nah, berarti apa alako guru musyabahnya apa? Alakonya apa? Apa alakonya? Alakonya sebab akibat juga, ya. Sebab akibat. Nah, yang dalam kalimat itu presiden bangun masjid itu yang dimunculkan sebabnya atau akibatnya? Sebab. Sebab. Makanya alako nanti alako sababiyah. Artinya presiden itu menjadi sebab terbangunnya gitu. Jadi kalau presiden itu tidak punya visi, tidak punya keinginan untuk membangun, nggak akan terlaksana itu maksudnya. Jadi presiden itu menjadi penyebab dari sebuah bangunan masjid. Alakonya alako sababiyah. Ya, bukan akibat, tapi sebabnya. Sebab jadi presiden penyebab gitu. Jadi dengan pemahaman logika seperti ini kamu bisa bawa. Jadi orang pemimpin itu kalau nggak punya ide, nggak punya pikiran, hanya dari bawah aja, nggak ada keinginan segala macam, nggak akan sampai, nggak akan berhasil. Nggak akan muncul gitu. Sebab dia akan menyebab gitu. Jadi kalau di presiden yang nggak punya pikiran untuk memberantas korupsi, ya nggak bakal. Kenapa? Karena dia nggak ada pikirannya dia. Nggak ada dia menjadi penyebab. Tapi kalau ya, dia bisa menyuruh orang segala macam atau apa, kalau perintah orang untuk membangun mesin orang segala macamnya gitu. Jadi sebab akibat gitu. Gitu kan? Nah begitu juga makan siang. Dalam bahasa Indonesia nih, makan siang. Itu majas mursal atau majas akli? Atau misalnya majasnya ada di mana? Ya, majasnya ada di mana? Yang Oh, bukan. Bukan siang. Itu juga majas akli, nisbah. Ya,
Anda menisbahkan makan dengan siang. Ya, menisbahkan kalimat memakannya itu dengan siang. Padahal yang makan itu apa? Hakikinya apa? Anda memakan Nasi. lauk pauk yang disediakan di siang hari. Gitu loh. Mau makan siang itu, Anda memakan lauk pauk yang biasa disediakan di siang hari. Apa sih? Makan besar. Nggak pernah bubur atau apa, atau ikan gorengan atau apa gitu. Ya mau makan, mau ikan, segala macamnya begitu. Nah yang dimunculkannya apa? Antara lauk pauk dengan siang itu yang dimunculkan apa? Siang ya kan? Alakonya apa? Alako? Ya. Siang itu apa? Hadiah, Ustaz. Zaman kan? Siang itu kan zaman. Hah? Waktu kan? Berarti alakonya apa nanti? Alakoh? Zamaniyah gitu. Alakohnya alakoh zamaniyah gitu. Ya, jadi kalau yang berkaitan masalah tempat, alakoh makaniyah, mahaliyah, ya kan ya gitu. Sama aja misalnya kalau kamu misalnya kan, oh iya, pasar nih penuh jengkelnya, pasar nih padat, penuh sesak. Hmm. Itu itu majas ya kan? Mana majasnya? Wih, pasarnya penuh sesak. Ya, mana majasnya? Ya. Nah, ini bahasa Indonesia nih. Dia bisa Anda bisa majas. Ini kan biasa kita ucapkan. Ya, wih, misalkan jalan raya padat, gitu ya. Nah, itu kan juga majas itu. Dengan padat. Apanya yang padat? Jalannya, jalan raya padat. Oh, jalan raya cuma satu kok padat. Kan gitu. Lantas yang padatnya apanya? Mobil-mobil yang ada di jalan raya itu gitu. Sama dengan pasar tuh penuh sesak. Ya pasar cuma satu kok penuh sesak sih. Oh, lantas apanya yang sesak? Orang-orang yang ada berada di tempat di pasar itu gitu loh. Jadi itu majas akli. Pasar dinisbahkan ke penuh sesaknya itu pada tekannya gitu. Jadi teralakohnya apa? Yang dimunculkannya pasar, gitu kan? Pastikannya gitu berarti oh nanti alakoh makaninya gitu gitu kan. Eh, jadi Anda sebenarnya hal retorika seperti itu udah sering diucapkan di tiap hari. Anda komunikasi harian, makan siang, makan malam itu kan tuturan yang tiap hari kita lakukan. Nanti kan sebuah retorika segala macam. Cuman kadang-kadang kita nggak bisa dari bahwa Anda sudah menggunakan bahasa majas gitu ya. Baik, saya rasa ini ya. Kalau Anda tidak bertanya, tadi saya tanya tadi dengan Lago tadi. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti PPT saya share ya ke tadi siapa yang menginginkan ke WA saya tadi ya melalui dia. Hari ini saya share langsung. Assalamualaikum, saya mandiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukron, Ustaz.